Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta juga bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 4568-4576. 500. Dev hampir tidak tertawa terbahak-bahak. Bagi Dev, 500 koin emas ungu hanyalah pediatri, gerimis, dan keberadaan tidak berarti. Tapi untuk Melanie, itu adalah jumlah yang sangat besar. Apakah itu dunia sekuler atau dunia surga dan manusia, bagaimanapun juga ada kesenjangan di antara orang-orang. Beberapa orang tidak ragu-ragu untuk menghancurkan celengan dan menjual besi untuk biaya pengobatan sebesar 100.000 yuan, tetapi mereka tidak dapat mendapatkan uangnya, jadi mereka hanya bisa menunggu untuk mati. Beberapa orang memakan kaviar dengan harga 100.000 yuan, tetapi mereka tidak peduli. Inilah celahnya, seperti yang terjadi di semua dunia. 500 koin emas ungu memang cukup banyak, tapi ini adalah aturan kota binatang. Aku akan menjual batu roh peri ini, lalu pergi ke penjara untuk mengurusnya, agar penderitaan kakakku berkurang. Melanie mengira Dev takut dengan 500 koin emas ungu. Ayo pergi, tahukah kamu bahwa ada tempat di mana harga beli batu roh peri tinggi, ajak aku untuk ke sana. Dev berkata. Melanie mengangguk, dan kemudian membawa Dev untuk transit di kota binatang. Melanie tahu bahwa Dev belum pernah ke kota binatang, jadi dia memperkenalkan beberapa bangunan di kota binatang kepada Dev. Ada juga tempat penjualan pil, penyulingan senjata, bengkel perdagangan, dan sejenisnya, serta beberapa penginapan yang lebih baik, di mana terdapat ring kompetisi. Mendengarkan penjelasan Melanie, Dev menduga bahwa Melanie ini mungkin tahu banyak tentang kota binatang ini. Melanie, bagaimana kamu bisa mengenal kota binatang dengan baik? Dan mengapa saudaramu ditangkap? Dev menemukan bahwa gadis ini tidak tinggal di kota binatang, tapi dia sangat akrab dengan semua yang ada di kota binatang. Yang lainnya adalah mengapa kakaknya ditangkap, Dev masih belum mengetahuinya. Kakakku dan aku sering datang ke kota binatang untuk menjual beberapa rumput peri dan batu roh peri, jadi kami sangat akrab dengan kota binatang. Saudara laki-laki saya ditangkap karena... Itu karena... Melanie ragu-ragu, seolah-olah dia tidak ingin mengatakannya. Yah, jika kamu tidak ingin mengatakannya, kamu tidak perlu mengatakannya, ayo pergi. Dev tidak memaksanya. Mengenai mengapa saudara laki-laki Melanie ditangkap, Dev tidak benar-benar ingin tahu. Melanie membawa Dev ke kiri dan berbelok ke kanan, dan akhirnya berjalan ke gang yang tidak terlalu besar, lalu berhenti di depan halaman yang tampak kuno dan kuno. Harga untuk mengumpulkan batu roh peri di sini adalah yang tertinggi. Melanie menunjuk ke halaman dan berkata. Dev melihat pintu halaman tertutup, di mana kelihatannya berbisnis. Tidak ada orang di sini juga. Dev berkata. Melanie tidak berbicara, tetapi melangkah maju dan mulai mengetuk pintu. 3 panjang dan 1 pendek, setelah mengetuk langsung 3 kali, pintu dibuka. Orang yang membukakan pintu adalah seorang anak yang terlihat seperti remaja. Namun, Dev tahu bahwa di tempat seperti dunia surga dan manusia, tidak mungkin untuk mengetahui usia sebenarnya seseorang hanya dengan melihat penampilan mereka. Mungkin anak di depannya telah hidup selama ratusan tahun. Setelah anak itu membuka pintu, dia melihat sekeliling, dan kemudian bertanya pada Melanie, dunia ini tidak terbatas. Laut dalam tidak terbatas. Melanie juga mengikuti kalimat yang tepat. Masuklah. Anak itu menyingkir dan membiarkan Melanie masuk bersama Dev. Dev melihat pemandangan ini, seluruh tubuhnya tercengang. Ada apa? Apakah itu seperti kode yang tepat bagi gadis itu untuk mengikuti anak itu? Bukankah itu hanya menjual batu roh peri, mengapa begitu misterius? Setelah Dev masuk ke halaman, dia melihat sekeliling dengan sangat hati-hati. Jangan gugup, di sini sangat aman, belum lagi di kota binatang, tidak ada yang berani menggunakan kekerasan. Melanie melihat kehati-hatian Dev, jadi dia berkata. Kemana kamu membawaku? Bukankah ini terlihat seperti tempat untuk berbisnis? Ada juga kodenya, sepertinya markas rahasia. Dev berbisik pada Melanie. Jangan khawatir, tidak masalah, aku akrab dengan tempat ini. Melanie berkata. Ketika Dev mendengar ini, dia berhenti mengatakan apa-apa, dan mengikuti Melanie ke kamar dekat anak itu. Ruangannya tidak besar, tetapi formasi pelindung sebenarnya dipasang di ruangan ini. Setelah memasuki ruangan, apa yang Anda lakukan di dalam tidak akan terdeteksi, dan apa yang Anda katakan tidak akan didengar. Dev sangat bingung, hanya menjual batu roh peri, kenapa itu harus sangat misterius? Juga terlibat dalam formasi perisai.
Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya dengan sosok yang agak kembung masuk, lalu duduk berhadapan dengan Dev dan yang lainnya. Melanie, apakah kamu sudah mendapatkan batu roh peri? Pria parubaya itu bertanya pada Melanie. Paman Qian, awalnya aku mendapatkannya, tapi aku dirampok lagi. Saya hampir tertangkap. Melanie berkata dengan sangat menyesal. Karena batu roh peri tidak ada di tangan, apa yang kamu lakukan di sini? Paman Qian mengerutkan kening, dan berkata dengan suara mencela. Paman Qian, meskipun batu roh peri tidak ada di tangan, saya memiliki batu roh peri lainnya di sini. Melanie berkata, mengeluarkan batu roh peri yang diberikan Dev padanya, dan kemudian melanjutkan, dan temanku juga memiliki batu roh peri, dan dia juga ingin menjualnya padamu. Ketika Melanie mengatakan itu, Paman Qian memperhatikan Dev, dan kemudian melihat Dev. Tepat ketika Dev agak aneh, mengapa orang ini terus melihat dirinya sendiri, tiba-tiba kesadaran ilahi menyelimutinya. Ini untuk mengeksplorasi detailnya sendiri, dan Dev juga tidak terbiasa dengannya. Dalam sekejap, kesadaran ilahi pecah, langsung menghalangi kesadaran ilahi lawan, dan kemudian kesadaran ilahi Dev langsung memasuki tubuh Paman Qian, dan menjelajahi Paman Qian lagi. Ketika kesadaran ilahi Dev memasuki tubuh Paman Qian dan menjelajahinya lagi, alis Dev sedikit mengerutkan kening, tapi dia dengan cepat melepaskannya. Karena Dev menemukan bahwa jauh di dalam tubuh Paman Qian ini, ada aura manusia. Anda harus tahu bahwa ras selain binatang tidak diperbolehkan memasuki kota binatang ini. Dan Paman Qian di depannya, meskipun di permukaan itu adalah aura binatang, jauh di dalam tubuhnya, ada aura manusia yang tersembunyi. Dan Paman Qian itu terlihat sangat jelek saat ini, menatap Dev dengan matanya. Dia tidak menyangka bahwa kesadaran ilahi Dev akan begitu kuat. Anda harus tahu bahwa dia adalah seorang biksu di alam Mahayana tingkat 4, dan Dev hanyalah seorang biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan transendensi. Meskipun kesadaran ilahi ini tidak dapat sepenuhnya bergantung pada alam untuk membagi kekuatan dan kelemahan, tetapi alam ini sangat berbeda, kesadaran ilahi seseorang seharusnya tidak begitu rentan. Selain itu, kesadaran ilahi Dev telah memasuki tubuhnya untuk menjelajah, yang membuat mata Paman Qian penuh dengan niat membunuh. Dev juga bisa merasakan aura pembunuh yang tiba-tiba muncul dari tubuh Paman Qian, dan sepertinya pihak lain ingin membunuhnya. Dan Melanie di sampingnya tidak tahu apa-apa, jadi dia memperhatikan dengan kosong. Rekan Taois, meskipun formasi pelindung di kamarmu dapat menghalangi kebocoran aura, jika kamu melakukannya, kamu tidak dapat menyembunyikannya. Kamu tahu aturan kota binatang lebih baik dariku, jadi aku menyarankanmu untuk berpikir 2 kali. Dev berkata pada Paman Qian sambil tersenyum. Ketika Paman Qian mendengar ini, aura yang memenuhi tubuhnya perlahan turun, dan niat membunuh berangsur-angsur menghilang. Apa yang kamu lakukan di sini? Paman Qian bertanya. Menjual batu roh peri. Dev berkata. Paman Qian, jangan khawatir, kami benar-benar hanya menjual batu roh peri, dan ini adalah pertama kalinya bagi Dev memasuki kota binatang dan dia tidak mengerti apa-apa. Melanie di samping itu juga menemukan sesuatu yang salah saat ini, jadi dia buru-buru berkata. Paman Qian mengangguk, lalu mengambil batu roh peri di tangan Melanie dan meliriknya, 5 koin emas ungu. Paman Qian, bukankah seharusnya batu roh peri sebesar ini bernilai 7 koin emas ungu sebelumnya? Mengapa menjadi 5 sekarang? Melanie sedikit mengerutkan kening. Itu harga sebelumnya, tapi sekarang berbeda. Baru-baru ini, penyelidikannya lebih ketat. Jika Anda pergi ke poin akuisisi utama resmi, batu roh peri Anda hanya bernilai hingga 3 koin roh emas ungu. Kata Paman Qian. Melanie hanya bisa menggigit bibirnya, dan akhirnya berkata tanpa daya, "Yah, aku akan menjualnya padamu." Setelah Paman Qian melemparkan 5 koin emas ungu langsung ke Melanie, dia dengan santai melemparkan batu roh peri ke dalam tas penyimpanan. Keluarkan batu roh peri yang ingin dijual oleh rekan Taois. Paman Qian bertanya pada Dev. Tangan Dev memasuki tas penyimpanan, dan kemudian memilih batu peri terbesar. Batu roh peri ini seukuran cakram gerindra dan beratnya 10.000 kilogram. Untungnya, dunia surga dan manusia penuh dengan biksu, dan 10.000 kek batu roh peri ini, di tangan mereka, seringan bulu. Jika berada di dunia sekuler, batu seberat itu pasti harus diangkat dengan forklift. Dev tidak benar-benar ingin menjual batu roh peri. Bagaimanapun, batu roh peri ini adalah sumber yang bagus untuk kultivasi oleh Dev. Sekarang Dev tidak kekurangan uang, kekurangannya adalah sumber daya. Dev mengeluarkan batu roh peri dari tas penyimpanan.
Alasan mengapa dia masih menyimpan tas penyimpanan Rhodes dan tidak memasukkan batu roh peri ini ke dalam cincin penyimpanan adalah karena dia takut binatang kecil yang menelan surga itu akan menelan semua batu roh peri miliknya. Melihat batu roh peri yang dikeluarkan Dev, Paman Qian dan Melanie tercengang, melihat mereka dengan kaget. Ini, batu peri sebesar itu. Melanie membuka mulutnya lebar-lebar, dan matanya hendak melompat keluar. Dan tubuh Paman Qian sedikit gemetar, dan dia melangkah maju dan dengan lembut membelai batu roh peri. Berapa banyak koin roh emas ungu yang bisa kamu berikan untuk batu roh peri ini? Dev bertanya pada Paman Qian. Paman Qian tidak menjawab Dev, tetapi setelah membaca koin emas ungu lagi, dia tiba-tiba menamparkan Dev dengan telapak tangan. Gerakan Paman Qian sangat cepat, dan itu adalah serangan mendadak. Mereka berdua sangat dekat, dan Paman Qian tiba-tiba bergerak, yang langsung membuat Dev tidak dapat merespon dengan baik. Boom! Telapak tangan ini secara langsung menyebabkan Dev terbang terbalik, dan tubuhnya menghantam formasi dengan keras. Formasi berdengung beberapa saat, lalu cahaya putih berkedip-kedip, lalu menghilang. Formasi semacam ini hanya dapat menghalangi sebagian dari nafas dan suara. Untuk ledakan nafas yang tiba-tiba seperti ini, formasi pelindung ini sama sekali tidak tahan. Paman Qian, apa yang kamu lakukan? Melanie terkejut, dan kemudian dengan cepat berlari ke Dev, apakah kamu baik-baik saja? Dev dibantu oleh Melanie. Dev menarik napas dalam-dalam, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku baik-baik saja. Meskipun Paman Qian secara tiba-tiba menyerang, dan Dev tidak bereaksi untuk sementara waktu, tetapi Paman Qian jelas tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Diperkirakan dia takut ketahuan dan melanggar aturan kota binatang, dan tim penegak hukum akan menangkapnya. Selain itu, tubuh fisik Dev sangat kuat, jadi telapak tangan ini hanya menjatuhkan Dev, dan dia tidak terluka. Paman Qian tampak sedikit terkejut ketika dia melihat Dev baik-baik saja. Melanie, orang ini berasal dari rumah penguasa kota, dan kamu membawanya ke sini, ini merugikanku. Paman Qian berkata kepada Melanie dengan marah. Dari rumah penguasa kota. Tidak mungkin, kan? Saya bertemu di luar kota binatang. Paman Qian, apakah kamu punya bukti bahwa dia berasal dari rumah penguasa kota? Melanie memandang Dev dengan tak percaya. Batu roh peri ini cukup untuk menunjukkan bahwa batu roh peri sebesar itu telah muncul di seluruh kota binatang. Itu ditemukan secara tidak sengaja di sebuah gua oleh seorang biksu 80 tahun yang lalu. Saat itu, batu roh peri ini masih dipajang di kota binatang, tapi kemudian hilang dan tidak pernah terlihat lagi. Sekarang batu roh peri sebesar itu muncul di tangan anak ini, pasti seseorang dari rumah penguasa kota yang datang ke sini untuk menyelidiki secara diam-diam. Paman Qian memandang Dev dengan waspada dan berkata. Ketika Melanie mendengar ini, dia segera melepaskan Dev dan menjauh dari Dev. Apakah kamu benar-benar dari rumah penguasa kota? Melanie juga memandang Dev dengan marah, dia merasa telah ditipu. Dev juga sedikit terdiam saat ini, dia tidak menyangka ini akan terjadi. Jika apa yang dikatakan Paman Qian benar, tampaknya kota binatang ini terhubung dengan orang-orang Protoss, karena batu peri ini ditemukan di kantong penyimpanan Rota. Saya bukan dari rumah penguasa kota, jangan salah paham. Dev menjelaskan kepada Paman Qian. Mengapa aku harus mempercayaimu? Paman Qian mendengus dingin. Dengan ini, Dev selesai berbicara, dan aura langsung menuju Paman Qian. Paman Qian melihat bahwa Dev akan menyerang dirinya, jadi dia harus melawan ketika auranya pecah, tetapi ketika aura Dev menyelimutinya dalam sekejap, Paman Qian tiba-tiba tercengang. Saya melihat mata Paman Qian membelalak dan dia menatap Dev dengan tak percaya. Nafas yang baru saja meledak aura ditarik kembali, dan ekspresinya sangat bersemangat. Paman Qian, kamu. Ada apa denganmu? Melanie menyaksikan adegan ini, jadi dia bertanya pada Paman Qian. Kamu, Anda ternyata. Paman Qian itu menunjuk Dev, tapi menelannya kembali saat dia hendak mengatakannya. Melanie, keluarlah, ada yang ingin aku katakan dengan rekan Taois ini. Paman Qian meminta Melanie untuk pergi keluar dan dia ingin berbicara dengan Dev sendirian. Melanie sedikit bingung, jadi dia berkata, Paman Qian, Dev ini jelas bukan dari rumah penguasa kota, kamu harus mempercayainya. Melanie mengira Paman Qian masih tidak mempercayainya, jadi dia harus melakukan sesuatu untuk Dev. Melanie, keluarlah, kami berdua hanya ingin bicara saja, seharusnya akan baik-baik saja. Dev juga berkata kepada Melanie. Setelah melihat ini, Melanie berbalik dan pergi. Setelah Melanie pergi, Dev mencubit jari-jarinya, dan dalam sekejap beberapa formasi muncul, membungkus seluruh ruangan.
Dev mengerahkan formasi pelindung. Formasi pelindung ini berkali-kali lebih kuat daripada formasi pelindung yang ditempatkan di ruangan pada awalnya. Saya tidak tahu berapa kali lebih kuat. Melihat adegan Paman Qian ini, dia tampak sangat bersemangat. Rekan Taois, saya tidak menyangka Anda adalah biksu manusia. Ini bagus. Paman Qian memandang Dev dan berkata. Ternyata aura yang baru saja dimainkan Dev, adalah jejak aura manusia di dalamnya, membuat Paman Qian bisa merasakannya. Itu sebabnya Paman Qian berhenti, dan percaya bahwa Dev bukan dari rumah penguasa kota. Lagi pula, tidak ada ras yang diizinkan muncul di seluruh kota binatang, apalagi rumah penguasa kota. Kamu juga seorang biksu manusia, mengapa kamu bersembunyi di kota binatang, dan kamu masih memiliki bisnis membeli batu roh peri? Dev bertanya pada Paman Qian. Rekan Taois, kamu tidak tahu apa-apa. Sekarang lingkungan hidup ras manusia kita sangat berbahaya. Ini buruk, sebagian besar sumber daya dikendalikan oleh ras binatang. Bersama dengan para biksu ras iblis, kami telah membentuk aliansi perlawanan, berniat untuk melawan penindasan ras binatang dan memperjuangkan sepotong sumber daya di dunia surga dan manusia untuk kelangsungan hidup kami sendiri. Saya membeli batu roh peri di kota binatang untuk membuat perbedaan dan membeli lebih banyak sumber daya untuk aliansi perlawanan. Batu roh peri ini dikendalikan oleh rumah penguasa kota, dan harga pembeliannya sangat rendah, dan rumah penguasa kota telah membuat banyak perbedaan dalam harganya. Saya tidak tahu dari mana batu roh peri di tangan rekan Taois berasal. Batu roh peri besar itu seharusnya tidak ditambang oleh rekan Taois sendiri, kan? Paman Qian bertanya pada Dev. Dev menggelengkan kepalanya, saya merampoknya. Merampoknya. Paman Qian terkejut dan berkata dengan wajah terkejut, siapa yang kamu rampok? Kota binatang ini tidak mengizinkan pertempuran. Dan seorang biksu yang dapat memiliki batu roh peri yang begitu besar pasti memiliki kekuatan yang luar biasa. Bisakah dengan basis kultivasi Anda di tingkat 9 alam kesengsaraan transendensi merebut batu roh peri itu? Paman Qian benar. Sepotong besar batu roh peri, seorang biksu kecil biasa, pasti tidak memiliki kekuatan untuk mendapatkannya. Seseorang merampoknya untukku, bukan di kota binatang, tapi di dinasti Xiao. Dev menjawab. Dinasti Xiao. Paman Qian langsung ditutup matanya, sedikit mengerutkan kening dan berkata, saya belum pernah mendengar tentang dinasti seperti itu. Dev memandang Paman Qian, dan kemudian menjelaskan, saya dari luar kota binatang, bukan dari kota binatang. Kata-kata Dev tiba-tiba membuat mata Paman Qian melebar, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Kamu, apa kau datang dari luar? Ini tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Tidak ada yang pernah bisa memasuki kota binatang dari luar selama bertahun-tahun. Kami juga telah menggunakan banyak metode untuk melarikan diri dari wilayah kota binatang, tetapi kami tidak pernah berhasil sama sekali. Bagaimana kamu bisa masuk dari dunia luar? Selama ribuan tahun, tidak ada orang luar yang pernah bisa masuk ke sini. Paman Qian sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan Dev. Percaya atau tidak, hanya ada itu yang bisa saya katakan. Dev melihat bahwa Paman Qian masih tidak mempercayainya, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan. Kalau begitu, lalu bisakah Anda memberitahu saya, metode apa yang Anda gunakan untuk masuk? Paman Qian bertanya. Dev menggelengkan kepalanya, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia dibawa oleh seseorang. Melihat Dev tidak mengatakan apa-apa, Paman Qian menghela nafas, dan ekspresinya yang bersemangat barusan menjadi sedikit kesepian. Dapat dilihat bahwa dia sangat ingin melarikan diri dari tempat ini. Bagaimanapun, para ras binatang sebagian besar ada di sini, dan ras manusia atau iblis hanyalah biksu minoritas. Anda tidak mendapatkan banyak sumber daya, dan seringkali Anda harus melakukan beberapa hal berbahaya. Mungkin mereka harus ditangkap dan dipenjara, jadi Paman Qian dan yang lainnya pasti ingin melawan. Rekan Taois, saya tidak mampu membeli batu roh peri Anda, dan saya menyarankan Anda untuk meninggalkan kota binatang sesegera mungkin. Terlepas dari apakah Anda benar-benar masuk dari dunia luar atau tidak, jangan tinggal di sini untuk waktu yang lama. Cepat atau lambat, aura manusiamu akan terungkap, dan kota binatang akan memiliki jam malam setelah gelap. Tidak ada yang bisa tinggal di luar kecuali penjaga rumah penguasa kota. Paman Qian membujuk Dev. Saya sebenarnya tidak ingin Anda menjual batu roh peri saya ingin membeli batu roh peri di tangan Anda. Kata Dev, langsung mengeluarkan sekantong besar koin roh emas ungu. Paman Qian sedikit bingung ketika dia melihat begitu banyak uang, dan kemudian bertanya, rekan Tao, kamu baru di alam kesengsaraan transendensi.
Apa gunanya membeli batu roh peri? Batu roh peri ini hanyalah pemborosan bagi para biksu di bawah tingkat transformasi. Itu tidak sebagus batu roh biasa. Paman Qian tidak mengerti apa yang dilakukan Dev, seorang biksu di alam kesengsaraan transendensi, dengan batu roh peri. Karena aku menginginkannya, itu berguna secara alami. Bukankah itu juga untuk mendapatkan selisih harga saat kamu membeli batu roh peri? Tidak sama dengan menjualnya langsung kepada saya. Dan saya dapat membayar Anda koin roh emas ungu terlebih dahulu, dan Anda dapat membantu saya membelinya di kota binatang ini. Dev berkata. Kemudian, sekantong besar koin roh emas ungu lainnya dikeluarkan. Melihat koin roh emas ungu di depannya, Paman Qian terkejut dan terdiam. Dia benar-benar ingin tahu apa latar belakang Dev, tetapi dia tahu bahwa Dev pasti tidak akan mengatakannya. Jika bukan karena paparan aura ras manusia Dev barusan, Paman Qian pasti akan memutuskan bahwa Dev berasal dari rumah penguasa kota. Lagi pula, hanya orang-orang dari rumah penguasa kota yang bisa begitu kaya. Oke, aku berjanji padamu. Paman Qian ragu-ragu sejenak, lalu dengan cepat menyimpan koin roh emas ungu. Setelah menyimpan koin roh emas ungu, Paman Qian mengeluarkan tas penyimpanannya sendiri, yang penuh dengan batu roh peri yang dia peroleh. Untuk saat ini, hanya ada ini, dan saya akan terus membelinya untuk Anda. Jika Anda membutuhkan lebih banyak batu roh peri, Anda juga dapat mencoba menemukan titik akuisisi resmi untuk bekerja sama. Kata Paman Qian. Bukankah semua poin akuisisi resmi harus menyerahkan batu roh peri ke rumah penguasa kota? Dev bertanya. Tentu saja Anda harus menyerahkannya ke rumah penguasa kota, tetapi penguasa kota tidak tahu berapa banyak yang harus diserahkan. Aku bisa memberimu alamat. Anda dapat pergi ke titik akuisisi untuk melihatnya. Saya juga diam-diam bekerja sama dengan penanggung jawab di sana. Paman Qian berkata. Dev langsung mengerti saat mendengarnya. Ini adalah pencurian yang khas oleh para penjaga, tetapi Dev tidak peduli dengan pencurian diri oleh para penjaga, selama dia mendapatkan batu roh peri. Setelah mengobrol dengan Paman Qian sebentar, Dev keluar. Apa yang kamu bicarakan dengan Paman Qian? Mengapa kalian berbicara begitu lama? Setelah Dev keluar, Melanie bertanya pada Dev. Bukan apa-apa, itu hanya tawar-menawar. Dev tersenyum sedikit. Dasar laki-laki, kenapa kamu memiliki batu roh peri sebesar itu di tanganmu? Itu pasti sangat berharga, kan? Apakah itu bernilai 500 koin roh emas ungu? Melanie bertanya dengan bersemangat, sepertinya dia ingin meminjam uang dari Dev. Tidak, saya baru saja menjualnya seharga 100 koin roh emas ungu. Dev berkata. Ah, dia hanya memberi 100. Paman Qian semakin pelit sekarang. Ekspresi Melanie sangat hilang, lalu dia menatap Dev dan bertanya, bisakah kamu meminjamkanku koin roh emas ungu? Saya harus pergi menemui saudara laki-laki saya dan memberikan sejumlah uang kepada penjaga agar penderitaan saudara laki-laki saya berkurang. Berapa banyak yang ingin kamu pinjam? Dev bertanya. Melanie ragu-ragu sejenak, mengertakkan gigi dan berkata, hanya 5. Aku akan memberimu 10. Dev langsung melemparkan 10 koin roh emas ungu kepada Melanie. Setelah mendapatkan koin roh emas ungu, Melanie sangat senang, dan dia membawa Dev langsung ke penjara. Penjara kota binatang berada di arah barat daya di kota binatang. Karena tidak mungkin untuk terbang, Melanie dan Dev berjalan lebih dari 1 jam sebelum dia tiba di lokasi penjara. Dev melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada bangunan di sekitar penjara, dan seluruh penjara diselimuti kabut putih, jadi dia sama sekali tidak bisa melihat situasi di dalam penjara. Melanie membawa Dev melewati kabut putih dengan cara yang jelas dan akrab dan menemukan pintu masuk ke penjara. Berhenti. Pada saat ini, seorang biksu yang mengenakan baju besi perak, setinggi 8 kaki, dan memegang pisau panjang keluar dari kabut putih. Penjaga itu berwajah penuh daging, bahu lebar dan tubuh lebar, dan berdiri seperti gunung, dengan aura alam Mahayana samar-samar muncul di tubuhnya. Melihat penjaga di depannya, Dev sedikit terkejut. Apakah ini menempatkan biksu di alam Mahayana di dalam penjara? Bukankah ini terlalu berlebihan? Kapten Zhou, ini aku. Pada saat ini, Melanie berteriak kepada penjaga di depannya. Biksu itu melirik Melanie, menyeringai dan berkata, jadi itu kamu, Melanie. Kamu datang menemui saudaramu lagi. Baiklah, biarkan aku melihatnya. Setelah Melanie selesai berbicara, dia langsung mengeluarkan 10 koin roh emas ungu dan memasukkannya ke tangan Kapten Zhou. Setelah Kapten Zhou melihatnya, dia mengembalikan koin roh emas ungu. Melanie terkejut, dan berkata dengan sedikit malu, Kapten Zhou, saya
Saya hanya punya koin ini, Anda dapat mengakomodasi saya. Ketika Kapten Zhou mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi dingin dan dia berkata, saya telah diselidiki dengan ketat baru-baru ini, jadi jangan datang jika Anda tidak punya uang. Setelah selesai berbicara, kapten itu berbalik dan hendak pergi. Kapten Zhou, saya punya 5 lagi di sini, semuanya untuk Anda, saya benar-benar hanya punya ini. Melanie hanya bisa mengeluarkan 5 koin roh emas ungu terakhir dari tubuhnya. Setelah menerima 15 koin roh emas ungu, Kapten Zhou melirik mereka, lalu berkata, masuklah bersamaku. Kapten Zhou masuk bersama Melanie dan Dev. Setelah koridor yang panjang, mereka berdua benar-benar masuk ke halaman penjara. Begitu dia masuk ke halaman, Dev menemukan bahwa di tengah penjara, ada pohon purba yang menjulang tinggi, dan pohon purba itu melonjak dengan aura terengah-engah. Karena tidak bisa dieksplorasi dengan kesadaran ilahi, Dev hanya bisa menilai dengan mata telanjang. Pohon purba yang menjulang tinggi ini diperkirakan berusia puluhan ribu tahun. Kamu tahu tempatnya, pergi sendiri, dan kamu tahu aturannya. Kapten Zhou berkata kepada Melanie. Saya mengerti segalanya, Kapten Zhou, jangan khawatir, saya pasti akan keluar dengan sebatang dupa, dan saya tidak akan pernah berlarian dan melihat-lihat. Melanie mengangguk dan berkata, oke. Kapten Zhou berkata dengan ramah dan pergi. Melanie membawa Dev ke pintu masuk, dan kemudian terus turun. Koridor yang redup sangat lembab, dan ada akar pohon yang rumit di dindingnya. Dev sangat bingung, mengapa penjara ini dibangun di atas pohon purba, dan dikelilingi oleh pohon purba di tengahnya. Setelah berjalan sejauh jarak tertentu, sel-sel muncul satu per satu. Semua sel ini memiliki formasi untuk mencegah para tahanan melarikan diri. Kakak! Di depan sel, Melanie melihat seorang pria di dalam sel dan berteriak. Ketika pria itu mendengar teriakan itu, dia sangat bersemangat, dan dia mengangkat rambut panjang di depannya, dan tiba-tiba mulai menangis. Adik, kamu ada di sini, apakah kamu akan mengajakku keluar? Keluarkan aku dari sini, aku akan mati jika aku tinggal lebih lama. Saudara laki-laki Melanie menangis dengan getir. Dev melihat bahwa kakak laki-laki Melanie seperti itu kurus seperti kayu bakar, wajahnya pucat, dan semangatnya lesu. Sepertinya dia telah tersedot keluar dari kekuatan spiritual tubuhnya. Di sel ini, ada akar pohon dengan sambungan yang salah, dan warnanya gelap dan lembab. Lingkungannya sangat keras, dan jika Anda ingin berlatih di sini, Anda tidak dapat merasakan sedikit pun aura. Tidak hanya dia tidak bisa merasakan keberadaan aura, Dev juga memperhatikan bahwa ada kekuatan hisap di penjara ini, menyedot kekuatan spiritual dari dirinya sendiri. Meskipun daya hisapnya sangat lemah sehingga hampir tidak mungkin untuk dirasakan, Dev masih menyadarinya. Kakak, maafkan aku. Aku tidak punya uang untuk menebus Anda, maaf. Melihat Melanie seperti itu, Melanie sangat tertekan. Ketika saudara laki-laki Melanie mendengar ini, dia terdiam sesaat. Setelah beberapa saat, dia menjadi tenang, menyeringai dan berkata, adik, kamu tidak perlu datang menemuiku di masa depan. Saya tahu bahwa begitu Anda datang, Anda akan diperas oleh para penjaga. Jalani saja hidup yang baik, aku tidak bisa menjagamu lagi, kamu harus menjaga dirimu sendiri dengan baik. Kakak, jangan katakan itu, kamu akan segera keluar, jangan berkecil hati. Melanie menyemangati kakaknya. Saya tidak bisa keluar, tidakkah Anda melihat bahwa semakin sedikit orang di sel ini? Kakak Melanie berkata. Baru kemudian Melanie menyadari bahwa sepertinya tidak ada seorang pun di sel sekitarnya. Kakak, bagaimana dengan para tahanan itu? Apakah mereka semua dibebaskan? Melanie ingat terakhir kali dia datang, masih banyak narapidana yang ditahan di sel ini. Tapi sekarang, semua tahanan ini menghilang. Mati, mereka semua sudah mati. Kakak Melanie berkata, mati. Mengapa mereka bisa mati? Melanie tidak mengerti, bagaimana tahanan bisa mati di penjara. Bahkan jika kamu tidak makan atau minum, tidak mungkin seorang biksu mati. Apalagi setelah mencapai alam kesengsaraan transendensi, kehidupan biksu bisa mencapai ribuan tahun. Bagaimana dia bisa mati dengan mudah? Aku tidak tahu, bagaimanapun, mereka semua mati satu persatu, dan aku tidak merasa bisa tinggal lebih lama. Kakak laki-laki Melanie menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah semua biksu yang mati mengering, seolah-olah basis kultivasi mereka telah tersedot keluar dari tubuh. Pada saat ini, Dev berbicara. Begitu Dev berbicara, saudara laki-laki Melanie menyadari keberadaan Dev. Setelah melihat lagi Dev, saudara laki-laki Melanie bertanya pada Melanie, adik, siapa orang ini?
Kakak Melanie sangat waspada. Lagi pula, ada orang asing di sebelah adik perempuannya. Dia pasti khawatir. Kakak, namanya Dev Chen, dan aku bertemu dengannya dalam perjalanan ke kota binatang. Jika bukan karena uang yang dia pinjamkan padaku, aku tidak akan bisa datang menemuimu hari ini. Melanie mengikuti kakaknya untuk memperkenalkan Dev. Mengapa dia meminjamkanmu uang? Saya khawatir ada udang di balik bala-bala, kan? Jangan mudah mempercayai orang lain. Anda terlalu bodoh untuk ditipu. Banyak orang mendekatimu, mereka pasti menginginkan kecantikanmu. Kakak Melanie menasihati Melanie. Kakak, Dev tidak menginginkan kecantikanku. Wanita cantik di sekitarnya jauh lebih cantik dariku. Melanie berkata dengan malu-malu. Kakak Melanie memandang Dev, dan kemudian berkata dengan nada peringatan, "Nak, jangan macam-macam pada adikku. Jika saya tahu bahwa Anda menindas saudara perempuan saya akan membunuh Anda saat saya keluar. Apakah kamu pikir kamu masih bisa keluar?" Dev tersenyum acuh tak acuh. Kakak Melanie terkejut, lalu menghela nafas dan berkata, "Saya tidak tahu apakah saya bisa keluar. Jika kamu sangat menyukai adikku, aku harap kamu bisa merawatnya dengan baik dan tidak mengecewakannya. Adikku sangat menyedihkan." "Kakak, apa yang kamu bicarakan?" Melanie tampak malu. "Kamu harus merawatnya sendiri. Saya punya pil di sini. Jika Anda meminumnya, itu akan membuat Anda terus bertahan untuk sementara waktu. Ada sesuatu yang aneh di sel ini, seolah-olah ada daya isap yang tidak dapat dijelaskan yang menyerap kekuatan spiritual dari dalam tubuh. Saya merasa bahwa para biksu yang mati itu, semua kultivasinya tersedot keluar dan mati." Dev mengeluarkan pil dan menyerahkannya kepada kakak laki-laki Melanie dan berkata, "Dihisap. Mengapa saya tidak bisa menyadarinya?" Melanie sangat bingung. Dan saudara laki-laki Melanie mengangguk lagi dan lagi, "Ya, meskipun saya tidak dapat merasakan daya hisapnya, saya dapat melihat bahwa tubuh saya semakin memburuk, dan para biksu yang mati itu semuanya seperti mumi." "Dari mana isapan itu berasal?" Kakak Melanie bertanya. Dev menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu. Tidak mungkin untuk mengeksplorasi dengan kesadaran ilahi di sini. Tidak mudah menemukan sumber hisapan." Saat Dev hendak melihat lebih dekat ke sel, ketika dia bertanya secara detail kepada saudara laki-laki Melanie, sebuah suara tiba-tiba datang. "Waktunya sudah habis." Kapten Zhou berteriak dari luar. "Kakak, tunggu aku. Aku akan menemukan cara untuk menyelamatkanmu." Melanie meraih tangan kakaknya dan berkata, "Ya." Kakak Melanie mengangguk. "Jangan lupa minum pilnya, kalau tidak kamu tidak akan bisa bertahan lama." Dev berkata pada saudara laki-laki Melanie. Saudara laki-laki Melanie langsung melemparkan pil yang diberikan oleh Dev ke dalam mulutnya. Setelah pil itu meleleh, kulit saudara laki-laki Melanie meningkat secara signifikan. Ketika Melanie melihat ini, dia sangat lega. Keluar dari sel, Dev melihat pohon kuno yang menjulang tinggi itu lagi, dan kemudian meninggalkan penjara bersama Melanie. "Sudah larut, kita harus cepat-cepat keluar kota. Jika gerbang kota ditutup, kita akan mendapat masalah." Melanie melihat ke langit dan berkata, "Bukankah kota binatang ini masih belum diizinkan untuk ditinggali oleh orang luar?" Dev bertanya dengan heran. "Itu tidak benar, hanya saja akan ada jam malam di malam hari. Jika kita ingin tinggal di kota, kita harus mencari penginapan untuk menginap. Jika Anda tidak memiliki tempat tinggal, Anda akan ditangkap dan tidak akan diizinkan tampil di jalan. Terlalu mahal untuk penginapan di sini, jadi kami pergi keluar kota untuk mencari tempat menginap sepanjang malam, dan keesokan harinya kembali masuk ke kota." Melanie menjelaskan pada Dev. "Jika kamu tetap di toko, kamu tetap di toko. Jika Anda pergi keluar kota, Anda harus mengantre lagi saat memasuki kota besok. Itu buang-buang waktu. Dan aku tidak buruk dalam hal uang, sekarang mari kita pergi ke penginapan terbaik untuk satu malam." Dev sedikit tersenyum. Setelah melihat ini, Melanie tidak mengatakan apa-apa, dan kemudian membawa Dev ke penginapan. Sebelum hari benar-benar gelap, Dev dan Melanie menemukan penginapan yang sangat mewah. Melanie melihat ke penginapan, tapi sedikit ragu. "Ada apa?" Dev bertanya. "Penginapan ini adalah yang terbaik di seluruh kota binatang, dan harganya sangat mahal. Itu membutuhkan 3 koin roh emas ungu untuk satu malam." Melanie berkata, "Itu hanya 3 koin roh emas ungu. Saya pikir itu sangat mahal." Dev berkata dan langsung masuk. Ketika Melanie mendengar ini, dia hanya bisa mengikuti Dev dari belakang. "Rekan Taois, apakah kamu menginap di sini?" Saat ini, seorang penjaga datang dan bertanya.
Ya, tinggal di sini, buka 2 kamar untukku, dan kami menginginkan yang terbaik. Setelah Dev selesai berbicara, dia langsung membuang sekantong kecil koin roh emas ungu, yang berisi lusinan koin. Ketika penjaga penginapan melihatnya, dia tiba-tiba tersenyum lebar dan berkata, "Tidak masalah, saya akan membuat pengaturan sekarang." Tunggu sebentar. Melanie memanggil penjaga penginapan dan berkata, "Kami hanya butuh 1 kamar, kami tidak perlu membuka 2. Penjaga penginapan tercengang, lalu mengangguk dan berkata, "Oke." Dev menatap Melanie dan bertanya, "Buka 1 kamar, apakah kamu tidak takut padaku? Apa yang harus aku takutkan darimu?" Melanie bertanya secara retoris. "Apakah kamu tidak takut aku akan menidurimu?" Dev sangat ingin tahu, mengapa Melanie begitu waspada terhadap dirinya sendiri sejak awal. Tapi sekarang, dia berinisiatif untuk membuka 1 kamar, bukankah itu sangat menarik baginya? "Jika kamu ingin tidur denganku, bahkan jika kamu membuka 2 kamar, itu tidak bisa menghentikanmu." Melanie berkata. "Itu juga benar." Dev tersenyum. "Segera, kamar untuk 2 orang sudah siap. Itu layak menjadi penginapan besar. Ada formasi pengumpulan roh yang terpisah dan formasi pelindung di dalam ruangan. Ini untuk para biksu yang tinggal di dalamnya untuk menghindari gangguan. Ayo istirahat lebih awal, dan ajak aku berkeliling kota binatang besok." Dev berkata pada Melanie. "Oke." Setelah Melanie selesai berbicara, dia mulai menanggalkan pakaiannya. "Apa yang akan kamu lakukan?" Dev terkejut saat melihat ini. "Lepaskan pakaianmu, bukankah kamu melepas pakaianmu ketika tidur?" Melanie melepas pakaiannya seperti yang dia katakan, dan akhirnya berbaring di tempat tidur dengan pakaian dalamnya. Dev tidak bisa berkata-kata saat ini. Dia merasa gadis ini sepertinya memanfaatkan dirinya, jadi dia melakukan ini agar dia bisa merayu dirinya. Melihat gadis kecil itu dari dekat, memancarkan keharuman tubuh seorang gadis, Dev memang sedikit horny. Tapi gadis seperti itu tidak ada hubungannya dengan Dev, Dev tidak bisa membiarkan orang lain tidur untuk melampiaskannya. Jika dia benar-benar tidur dengan Melanie, Dev takut dia tidak akan bisa pergi. Dia pasti akan terjerat oleh Melanie dan menyelamatkan kakaknya. Pada akhirnya, Dev tidak punya pilihan selain memanggil roh pedang Zhongli. Dev membobok celengan Zhongli sepanjang malam, dengan Zhongli di pelukannya. Jadi Melanie hanya bisa mendengar gerakannya, dan dia tidak tertidur sepanjang malam. Keesokan paginya, Melanie memelototi Dev dengan tajam. Dia tahu bahwa Dev sengaja melakukannya. Keluar dari penginapan, Dev langsung mengikuti lokasi yang diberikan oleh Paman Qian dan pergi ke tempat pembelian batu roh peri resmi. Tempat di mana batu roh peri secara resmi diperoleh adalah sebuah bangunan kecil berlantai 2 dengan tanda di pintunya. Ada tempat-tempat yang diperoleh secara resmi di beberapa jalan utama kota binatang. Setelah Dev mengikuti Melanie, seseorang segera menyambutnya dan bertanya, "Rekan Taois, apakah Anda ingin menjual batu roh peri?" "Ya, tapi sebelum menjualnya, saya ingin bertemu dengan penanggung jawab di sini." Dev berkata kepada pria di toko itu. "Kami adalah toko akuisisi resmi di sini. Tidak ada penipuan. Anda tidak perlu mencari penanggung jawab toko kami. Harga belinya sama." Orang itu berkata pada Dev. Dan nada bicaranya juga sangat menghina, dan dia meremehkannya sama sekali. Itu hanya menjual batu peri, dan Dabe masih ingin melihat penanggung jawabnya, orang itu pasti tidak akan setuju. "Saya memiliki banyak batu roh peri di sini, jadi saya harus bertemu dengan penanggung jawab toko Anda." Dev menjelaskan. "Berapa banyak batu peri yang kamu miliki? Kamu juga ingin melihat penanggung jawab toko kami, paling banyak sampai 10 atau 20. Orang itu mendengus dingin. Dev tidak berbicara, tetapi membuka tas penyimpanannya. Ada banyak batu roh peri di dalamnya, dan ada banyak potongan besar, yang sangat langka. Pria itu terlihat bodoh, dan sikapnya langsung berubah. "Rekan Taois, silakan naik ke atas, saya akan segera memberitahu penanggung jawab toko kami." Pria itu membawa Dev Melanie ke atas, lalu pergi ke penanggung jawab toko. Setelah beberapa saat, penanggung jawab toko datang, tetapi ketika Dev melihat penanggung jawab itu, dia tercengang. Karena penjaga toko itu ternyata adalah pria parubaya berjubah hijau yang tertangkap olehnya. Pria parubaya berjubah hijau ini paling takut mati, jadi dia selalu berdoa untuk hidupnya. Dan setelah pria parubaya berjubah hijau melihat Dev, dia terpana sesaat, wajahnya luar biasa. Penanggung jawab toko, rekan Taois ini memiliki batu roh peri untuk dijual, dan jumlahnya banyak. Orang itu berkata kepada pria parubaya berjubah hijau.
Pria parubaya berjubah hijau tersadar dari keterkejutannya, buru-buru berpura-pura tidak mengenalnya, dan berkata kepada Dev, rekan Taois, karena Anda memiliki banyak batu roh peri untuk dijual, pergilah ke kamar bersamaku dan bicarakan secara detail. Pria parubaya berjubah hijau harus membawa Dev ke dalam ruangan, jika tidak, masalah mereka keluar tanpa izin akan bocor, dan kemudian mereka semua akan tersingkir dari jabatannya. Oke. Chen mengangguk dan mengikuti pria parubaya berjubah hijau itu ke sebuah ruangan. Ada juga formasi pelindung di dalam ruangan, yang seharusnya menjadi ruangan tempat pelanggan utama dinegosiasikan. Mengapa kamu sampai di sini? Bukankah kamu mengatakan itu setelah aku membawamu ke kota binatang? Tidak ada yang mengenal siapapun lagi, jadi jangan mencari kami lagi. Pria parubaya berjubah hijau berkata dengan marah. Bersambung.